Katanya kalau misalnya kita main chord, main melodi, terus main chord gantung atau main chord biasa, itu jempolnya di mana sih? Jempolnya, ya sesuka hati lah. Ya lo kembali lagi dengan KTO, tentu jawabannya nggak seperti itu ya. Nah sekarang kita akan tidak lama ya KTO, bukan nggak lama ya, mungkin beberapa saat ini KTO udah nggak ngajarin sesuatu lagi tentang gitar, tapi lebih ke ulas-ulasan dan main Among Us juga. Nanti kita akan ada main Among Us juga. Nah kita akan membahas pada video kali itu kira-kira kalau misalnya kita main chord biasa atau chord gantung atau melodi, enaknya jempolnya di mana sih? Apakah seenaknya seperti jawaban tadi, misalkan apakah di sini jempolnya, atau harus di sini, harus di belakang, atau harus ke belakang di sini gitu gimana? Ini KTO berbagi pengalaman aja. Menurut KTO itu letak jempol paling enak di mana? Kita akan fokus ke tangan kiri dan ke necknya biar lebih jelas. Nah, jadi kita udah fokus ke tangan kiri ya. Dan KTO akan memberikan tips kalau misalkan jari jempol itu di mana sih? Apakah terserah atau di sini, di sini gimana? Nah, jadi kalau misalkan kita chord biasa itu yang nggak gantung, itu jempolnya kalau bisa di atas, relax ya. Nah, jadi misalkan C, G, D, E minor, A minor, terus apa lagi nih? D minor. Nah, jempolnya di atas terus. Nah, begitu juga kalau misalkan kita bentuk chordnya itu di fret tinggi tetapi masih chord biasa. E juga sama. Tuh. Nah, kalau misalkan KTO open chord di E, nah jempolnya juga masih sama ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan chord biasa, tips dari KTO itu jempolnya di atas, kalau bisa relax saja. Nah, mungkin ada yang menentang, terutama aliran klasik ya. Aliran klasik itu jempolnya harus di belakang terus. Jadi mau C, mau D, mau G, mau E minor itu harus di belakang. Jadi stiff ya. Jadi bukan kaku ya, tapi lebih apa ya? Pokoknya nggak kelihatan lah. Ya, kalau misalkan kita kebiasaan akustik, nah kalau misalkan chord biasa, jempolnya di atas. Itu tips pertama dari KTO. Nah, kalau yang tips kedua, kalau misalkan chord gantung, nah, chord gantung, itu jempolnya itu bukan di atas kayak ini. Nah, kalau di atas gini, itu si tengah, bukan jari lain itu nggak bisa lurus. Jadi pada saat kita chord gantung, nah kalau bisa lurus aja deh. Bukan lurus ya, di belakang. Jadi posisi jempolnya di mana? Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, ini ada jari tengah sama jari telunjuk. Nah, di antara jari tengah dan telunjuk itu si jempolnya. Dan juga di tengah-tengah neck posisinya. Oke, nah ini kalian masih mempertahankan. Di tengah-tengah neck atas dikit. Jadi kuku kalian itu di atas bagian tengah neck dikit. Jadi kalau kalian lihat dari depan, gitu. Ini misalkan B minor, F crash. Kalau misalkan F crash minor, lihat posisi KTO juga tidak berubah ya. Nah, kalau misalkan KTO B minor, tuh F crash minor, ini F crash ya. F crash minor. Lihat. Jadi posisinya itu di antara telunjuk, kalau misalkan jari tengahnya neken, di antara telunjuk dan juga jari tengah. Jadi di sini tuh ada jempol. Hup. Oh, kan bener kan? Oke. Jadi itu posisi jempol yang kedua. Kalau misalkan chord biasa, jempolnya di atas. Kalau misalkan chord gantung, jempolnya di belakang. Bukan belakang ya, di tengah-tengah neck gitu. Di antara telunjuk dan juga jari tengah. Nah, kalau misalkan kita main fingerstyle gimana? Nah, kalau misalkan ya, tips KTO yang ketiga, kalau misalkan kita main melodi gimana? Apakah di atas terus? Di atas terus seperti ini. Nah, kalau main melodi, kalian bisa dari awal itu jempolnya di belakang. Nah, bisa di belakang sini ya, jadi di belakang terus. Atau kalau KTO biasanya itu ketika main yang di bawah sini, nah ini posisinya agak di atas ya. Kalau tadi kan C beneran di atas nih. Nah, kalau misalkan melodi, agak turun sedikit. Jadi tangan kita itu bisa ke bawah sini. Jadi fungsinya jempol itu ke bawah dan ke atas menentukan juga sebenarnya posisi tangan kita. Jadi kalau misalkan kita melodi senar 1, nah jempolnya agak di atas sini. Nah gitu ya. Nah, ketika main senar 5 dan senar 6, tangan KTO itu otomatis ke bawah karena jempolnya itu turun ke bawah, otomatis tangannya juga turun ke bawah. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian enak yang pertama,
kalian gunakan yang pertama. Kalau misalkan ya enak yang kedua yang ada nongol dulu terus hilang, nggak masalah. Nah, jadi sebenarnya posisi yang enak itu seperti ini ya. Pada saat main melodi senar 1, jempolnya itu agak ke atas. Jadi nggak ke atas banget, nggak kayak main chord biasa, tapi agak ke atas aja. Nah, pada saat yang ke 5, 6, 4, 5, 6 itu sudah hilang. Jadi itu kalau misalnya kalian main melodi, dikondisikan saja si jempolnya sesuai dengan si senar berapa kalian main. Nah, untuk tips yang keempat, gimana kalau misalnya kalian main fingerstyle? Fingerstyle kan itu ribet ya. Nah, kalau main fingerstyle itu tergantung lagi sebenarnya daripada bentuk chord atau bass yang kalian ingin ambil. Misalkan kalau bassnya masih dipakai manis ya nggak apa-apa kayak gini gitu kan. Ini kan bassnya pakai telunjuk ya nggak masalah. Jadi sebenarnya itu tergantung lagi dari chord yang kalian bentuk. Kalau misalkan kalian main contohnya ada melodi yang seperti ini, ya kan? Nah, itu pasti otomatis si jempolnya ngikutin karena bentuk si chordnya itu gantung. Atau misalkan kalian main bass yang bassnya misalkan di sini, si nadanya itu di sini. Jadi otomatis jempolnya juga di bawah. Otomatis ya. Nggak mungkin kalian usahain segini, nggak mungkin tuh gimana caranya. Nanti juga kagok. Jadi dia otomatis pasti turun ke bawah. Nah, begitu ya. Jadi itu tips dari katanya 4 tips posisi jempol kalau misalkan kalian masih bingung. Nah, ini ya, tadi 1 chord biasa, terus yang kedua chord gantung. Nah, kalau misalnya melodi disesuaikan, dan juga kalau fingerstyle juga disesuaikan. Beda lagi kalau misalnya kalian mau main tapping dan segala macam, itu beda lagi. Oke, jadi itu tips untuk memulai ya, sederhana dari KTO, di mana kalian bisa menentukan jempol itu mulai sekarang mungkin nggak bingung lagi. Terus silakan komentar di bawah, oh yang benar gini nih, silakan saja komentar di bawah, kita sharing ilmu. Oke, begitu saja video kita kali ini, tunggu KTO di video-video selanjutnya, dan mungkin nanti kita main bareng Among Us. Selamat tinggal!